Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji semua kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam acara buka puasa dan dilanjutkan oleh Friday Gathering yang akan disampaikan oleh Brother Syafiq dari NIC. Selawat dan salam tak lupa kita tinggalkan pada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu belum. Yang kita ucapkannya belum sebelum saya aturkan kepada pembicara pada malam hari ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca Al-Quran. Oh ya, tilawah untuk yang untuk petugas tilawahnya Mas Andi ya, Mas Andi. Untuk Mas Andi, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah sampai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih dari santunan ayat Al-Quran dari saudara kita Mas. Selanjutnya pada acara ini yaitu pada tema hari ini yaitu mengenai safety reminder yang akan dibawakan oleh saudara kita, saudara Syafiq. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Profesor Saudari dari Amri waktu datang qauli. Bersyukur kehadirat Allah, selawat dan salam kita aturkan kepada satu masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti kita bisa berkumpul di kiamat nanti. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada Jumat malam kali ini dan insyaallah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dan dimudahkan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit bercerita gitu. Jadi bukan cerita saya, tapi cerita orang lain gitu. Saya ingin membacakan cerita orang lain saja yang nanti barangkali bisa juga kasih cerita sendiri deh gitu. Yang nanti maknanya coba kita maknai dari dalam hati kita masing-masing.
Dan insya Allah cerita ini gak akan lama kayak gitu, karena tadi ada beberapa banyak orang yang puasa ya, yang puasa dan baru bukaan dikit ya, belum makan nasi kayak gitu. Nanti pasca ini gak lama-lama nanti supaya kita bisa segera makan nasi seperti itu. Oke, jadi ceritanya saya buka Twitter sejak hari Senin lalu kayak gitu. Jadi adalah salah satu influencer otomotif kebetulan yaitu Ridwan Hanif kayak gitu. Beliau cukup Islami kayak gitu, seorang YouTuber yang cukup Islami. Saya mau follow Twitternya kayak gitu, dan beliau meretweet sesuatu kayak gitu. Jadi ini ada cerita dari @penggila_kopi kayak gitu. Jadi beliau bercerita bulan Mei 2021 cicilan motor yang Galaxy lunas 2,5 tahun, cicil 1,1 juta per bulan, total selama 27 bulan sekitar 29 juta. Padahal harga cash sudah cuma 19 juta. Pas dijual cuma laku 14 juta, enak banget. Tapi karena ditungguin terpaksa dijualkan. Nah ini awal mula cerita kayak gitu. Jadi apa sih gitu tentang cicilan motor gitu? Kita mau ngomongin apa sih kayak gitu? Mau ngomongin cicilan motor gitu, mau ngomongin kesusahan orang kayak gitu, mau ngomong apa gitu. Nah, insya Allah di sini terkait dengan barangkali kerelaan kayak gitu, kerelaan dan hikmah dari cerita ini yang nanti insya Allah coba kita benar-benar. Berikutnya beliau membuat tweet kan. Nah terus selanjutnya kalau di Twitter kan teman-teman biasanya tahu ya, jadi Twitter diawali itu nanti ada tweetnya kayak gitu kan, nanti ceritanya panjang ke bawah. Jadi berikutnya beliau bercerita waktu itu kondisi pandemi lagi memburuk, satu persatu teman, saudara, keluarga positif COVID. Beberapa ada yang nggak ketolong karena nggak kebagian tabung oksigen. Akhirnya diniatin beli hasil jual motor tadi, sebagian dipakai buat beli tabung oksigen. Oh itu video ini. Ini awalnya mungkinnya masih pragmatis ya. Oh malah orang tua masih berharga, habis beli bisa jual lagi. Gitu. Setelah itu dia memprediksi harga tabungnya seperti itu. Tabung kecil biasanya harganya cuma 300-400, tiba-tiba jadi 800.000 karena kebutuhan. Jadi beliau membeli tabung tersebut. Awalnya beliau mau beli satu nih kayak gitu, buat teman-teman aja lah kayak gitu kan. Nah terus tapi karena banyak tetangga-tetangga juga yang nyari dan lain sebagainya gitu, akhirnya tabung itu dari satu orang lain ke orang lain, dari satu orang ke orang lain seperti itu. Dan ini kondisinya benar-benar saya rasakan ketika saya tahun kemarin saya masih di Indonesia ya, gitu. Bagaimana saya membantu orang-orang kayak gitu, dan saya harus standby nih, jadi dijadwal kayak gitu. Jadi tabung oksigen siapkan satu, terus nanti ada yang minta saya kasih, nanti kalau udah saya ambil lagi, saya isi, terus saya kasih lagi gitu. Dan itu saya harus standby di sana butuh gitu, karena pas pertengahan tahun kemarin kayak gitu kan, itu sangat mungkin saya rasa sangat urgent kayak gitu. Dan tabung yang biasanya teman-teman harganya 300-400 bisa di juta, setengah dan sebagainya. Pun juga untuk ketika mengisi tabung oksigen kayak gitu, biasanya kita ngisi paling 50.000, jadi 150.000 kayak gitu. Terus bahkan kita naruhnya pagi itu baru bisa diambil tabung oksigennya sore kayak gitu. Jadi kita harus ganti-gantian nih, siapa yang cenderung membutuhkan, siapa yang nggak membutuhkan dan sebagainya. Nah terus beliau melanjutkan kayak gitu. Pas ternyata dikabarin ke tetangganya, jadi ada orang tua tetangganya itu pulih karena tabung oksigen yang beliau pinjam, dan beliau sangat senang sekali. Dengan kesenangannya itu, dengan rasa yang sangat puas kayak gitu karena bisa bantu orang, beliau akhirnya beli 3 lagi nih kayak gitu. Totalnya jadi beliau punya 4, dan keempatnya pada akhirnya nggak kembali lagi di rumahnya seperti itu. Karena kekurangan di rumah, dipinjam terus kayak gitu, bahkan nggak kenal dari sampai tetangga, bikin tetangga lagi, tetangga yang punya kawan dan lain sebagainya. Nah jadi terus beliau merimain lagi dulu kayak gitu, ketika dia jual motor yang lama kayak gitu, sebenarnya pengen buat beli motor yang baru seperti itu, yaitu Yamaha XR gitu, yang cukup bagus lah dan udah banget kayak gitu kan. Nah terus beliau ternyata terinspirasi dengan videonya yang dibilang tadi kayak gitu, seorang influencer ya cukup Islami kayak gitu, bagaimana cara membeli kendaraan tanpa kredit gitu. Akhirnya dia jadi beli motor kredit, dan akhirnya beliau beli motor bekas 3 juta karena duitnya banyak habis untuk beli tabung oksigen. Jadi kalau misalnya 800.000 dikali 4 sekian kayak gitu kan, jadi udah potong banyak.
Nah selanjutnya beliau merincikan nih kayak gitu. Beliau menjual motor 14 juta. Terus beliau membeli oksigen kurang lebih 4 juta. Terus membeli motor bekas 3 juta. Dan sisanya beliau untuk kebutuhan beliau macam-macam lah kayak gitu. Dan akhirnya semuanya terselesaikan kayak gitu. Dan beliau bercerita gitu. Motor 3 juta itu motor apa sih kayak gitu kan? Kalau beliau bercerita kalau dulu beliau naik Yamaha Lexi yaitu Matic yang cukup enak lah untuk dipakai. Pada akhirnya beliau pakai tandem yang getar-getar kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ukuran getar ya kurang lebih kayak gitu gambarannya gitu kan. Dan kalau kunci tidur kita harus berarti batongnya gitu kan dengan kemana-mana dan lain sebagainya. Terus beliau bercerita nih sejak beliau punya cicilan motor ya, beliau merasa hidup beliau lebih enak gitu, lebih luasa, bisa jajan dan lain sebagainya, bisa nabung kayak gitu. Terus beliau merasa gajian yang beliau punya itu menjadi lebih nikmat gitu. Walaupun beliau merasa di dalam menjadi lebih capek, lebih pegel ya. Karena motor tandem itu motor laki yang ada koplingnya kayak gitu. Beliau menunjukkan tuh terangan jahanan karena mungkin beliau bekerja di daerah-daerah Jabodetabek ya, yang motor panas, macet dan lain sebagainya kayak gitu. Belum lagi kata beliau kalau hujan terus motornya mogok kayak gitu. Karena kalau punya motor laki ya gitu, motor laki yang tankinya di atas itu kan kadang sebutan air kayak gitu kan. Jadi kalau hujan sebutan air terus macet kayak gitu. Terus beliau bercerita gitu kan, 4 tabung oksigen yang beliau beli gitu, sampai beliau bercerita Juli tanggal 4 kemarin kayak gitu, nggak balik kayak gitu, entah tabung oksigen dari mana dan lain sebagainya kayak gitu. Terus beliau bercerita beberapa peminjam ada 1 orang yang jadi atasan saya, malah ada 1 orang yang beliin saya motor baru karena tabung yang mereka pakai hasil saya jual motor. Beliau terus bercerita main dirinya sendiri nih. Kalau itu nurutin nafsu jual motor buat dagang motor baru, sampai hari ini saya setiap hari masih punya cicilan sejuta sebulan. Tapi berkat ikutin niat sedekah, jadi punya 2 motor yang nilainya sama persis seperti motor yang beliau beli di tahun 2018. Dan sekarang beliau bisa mensyukuri nikmatnya beliau kayak gitu. Sekarang saya bisa barang diri nyaman, naik Honda Beat, weekend bisa jalan-jalan naik Suzuki Thunder. Terus kalau misalnya beliau juga mendapat kerjaan lebih baik. Nah, itu beliau bercerita itu baru kebaikan 2 orang yang terbantu merawat perantaranya tabung oksigen yang saya beli sebelum dari doa-doa baik lainnya. Jadi beliau mendapatkan pekerjaan baru dan motor baru itu dari 2 orang kayak gitu, dari orang yang beliau bantu kayak gitu. Belum lagi yang barangkali yang mendoakan beliau juga nih kayak gitu, terkait dengan apa yang telah beliau relakan sebelumnya. Nah terus beliau pada akhirnya berkata di akhir hidupnya, seumur umur saya jarang beramal lewat lembaga amal kayak gitu. Tapi lebih nyaman membantu ke lingkungan terdekat lewat hal terkecil dahulu. Saya bukan ahli ibadah, apalagi ahli sedekah. Tapi saya bersaksi dan Allah itu betul kepada setiap hambanya yang mau berbuat kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan. Nah mungkin lagi ramai yang kemarin yang terkait dengan lembaga amal kayak gitu yang kemarin warawiri yang gajinya besar dan sebagainya. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita gitu merasa kurang percaya gitu dengan tentang lembaga amal yang seperti itu ya barangkali kita bisa memberikan ke hal kecil gitu. Misalnya kita punya adik, punya kakak gitu, punya orang tua yang barangkali mampu, kita dia bisa nih membantu dan lain sebagainya dan mungkin beramal lewat orang terdekat kita kayak gitu yang sebenarnya lebih utama. Nah, dari cerita singkat tadi ya gitu. Jadi hikmahnya itu ada 3. Yang pertama niat ya. Niat kebaikan sekecil apapun akan berbuah pahala, apalagi bila niat tersebut dilakukan ya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi berawal dari niatnya tadi ya, penggila kopi tadi untuk menolong keluarga terdekat terlebih dahulu seperti itu. Dari niat tersebut, niat itu baik ya gitu kan. Pada akhirnya pun dilakukan juga kan. Akhirnya terus berbuat kebaikan ya gitu. Terus dan mungkin beliau semoga masih terus mendapatkan manfaatnya hingga saat ini. Dan selain niat kebaikan yang beliau tadi penggila kopi lakukan gitu. Seorang influencer Ridwan Hanif pun juga melakukan hal tersebut ya gitu. Beliau bisa memotivasi seorang penggila kopi tadi
untuk bagaimana bisa merelakan mengikhlaskan kayak gitu kan apa-apa yang sebenarnya belum jadi milik kita kayak gitu kan. Ada yang beberapa pendapat bahwa masjid itu sebenarnya bukan milik kita kayak gitu kan, belum jadi milik kita kayak gitu. Dan nanti harapannya para hadirin sekalian bisa lihat kayak gitu tweetnya beliau tadi di Twitter maupun video-videonya di luar nanti yang mungkin barangkali bisa menginspirasi juga. Yang berikutnya adalah keikhlasan ya gitu. Ikhlas dalam ketetapan Allah karena Allah Maha mengetahui, penyayang dan Maha. Main lagi kayak gitu kan terkait dengan cerita tadi. Beliau mengikhlaskan kayak gitu kan. Tadinya beliau pengen beli motor Yamaha XSR gitu ya. Beliau mencicil kayak gitu. Akhirnya karena kebutuhan karena sini hutang dan mungkin ingin membantu orang terdekat dengan tabung oksigen kayak gitu kan. Pada akhirnya beliau ikhlas nih. Ya sudah kayak gitu kan saya relakan kayak gitu saya beli motor yang seadanya aja 3 juta. Ya semoga Allah akan menggantinya gitu. Dan benar aja kayak gitu. Allah tuh Maha mengetahui, penyayang dan Maha memberi kayak gitu kan. Jadi jangan berputus asa ya gitu kan dengan ketetapan Allah kayak gitu. Sekarang kita mungkin punya masalah, sekarang kita mungkin ada problematika, mungkin kita harus merelakan sesuatu yang mungkin barangkali kita harapkan kayak gitu. Yakin saja kayak gitu bahwa Allah itu pasti Maha Penyayang, Maha Pemberi dan Maha Mengetahui gitu apa yang terbaik untuk kita ke depannya. Berikutnya hikmahnya adalah terkait dengan rezeki gitu. Rezeki bukan sekedar berupa harta, tapi dalam banyak bentuknya. Gitu. Barangkali harta-harta yang kita ikhlaskan kayak gitu. Misalnya sekarang musim kurban kayak gitu kan, yang katanya bulan ini adalah bulan yang cukup utama untuk kita bersedekah kayak gitu. Jangan takut untuk bersedekah kayak gitu kan. Sedikit apapun sedekahnya, sebenarnya apapun sedekahnya kayak gitu kan. Insya Allah rezeki itu akan datang dalam bentuk lain, dalam bentuk nikmat sehat gitu. Barangkali dalam bentuk kemudahan dalam risetnya kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi yakinlah bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha penyayang dan Maha pemberi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ini ada sedikit quote yang saya ambil dari salah satu akun Instagram kayak gitu. Boleh jadi rezeki itu berupa sehat walafiat, atau mungkin ditutupi setiap kesalahanmu, atau diselamatkan dari keburukan, didekatkan kepada kebaikan, ada keluarga menghangatkanmu, dan jangan membatasi rezeki itu hanya pada materi. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih atas pemaparannya Mas Syafiq. Sangat menarik ya, berbagi pengalaman tentang suka duka dalam hal ikhlas. Mungkin ada 3 poin yang bisa kita ambil dari pemaparan Mas Syafiq tadi, yaitu yang pertama adalah setiap tindakan itu harus mempunyai suatu niat meskipun itu niatnya kecil, dan lalu yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah kerjanya yaitu akan mendapatkan suatu rezeki. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 dan mungkin teman-teman di sini sudah pada lapar ya. Mas Andi itu saya Mas Kiki, Mas Haji sudah lapar, terutama juga saya. Mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini. Jika saya selaku MC pada malam hari ini ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.